Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Sairi dari SMA Negeri 1 Sukiwaras. Saya di sini mengikuti PPG dalam jabatan periode ketiga atau angkatan ketiga dari kampus LPT Universitas atau Universitas Bangun Nusantara atau Unifed. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat kesehatan, terutama nikmat keimanan, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melakukan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke kelas, before we study English, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Let's pray together, please. Untuk memupuk atau to increase the spirit of nasionalisme, let's sing the national sing. Jadi untuk memupuk jiwa patriotisme kita, jiwa nasionalisme kita terhadap Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Sebelum kita belajar bahasa Inggris, terlebih dahulu akan saya absen. Siapa yang tidak masuk, who is absent? Who is absent today? Gak ada, semuanya masuk? Oke, 10-8 memang luar biasa, semuanya masuk ya. Sebagai perwakilan mungkin saya panggil aja perwakilan. Ade ada? Ya, saya mau ada. Apa nih? Rizky ada. Apa? Pani ada? Pani Derek ada? Oke, itu sebagai contoh atau sampel saja. Kemudian sekarang akan saya sampaikan, mungkin kalian masih ingat pelajaran di minggu yang lalu. Are you remember? Yes. Learning yesterday. Kita kemarin mempelajari atau belajar tentang prosedur teks. Kira-kira prosedur teks itu apa? Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya. Oh iya, Pani. So, prosedur teks is text that explain about how to make something or how to do something. Oke, good job. Give applause.
kemudian prosedur tek itu tidak lepas dari tujuan, langkah-langkah dan sebagainya. Kemudian untuk atau generate strukturnya apa? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Atau Pani lagi mungkin borong diri nilai ini? Atau sampingnya? Generate strukturnya apa? The first is goal. Terus goal, material. And then the last is time. Oh ya, oke. Give applause to Pani again. Kayaknya mungkin kurang belajar. Ini tadi malam lampunya lampu mati, jadi belum belajar ya. Ya oke. Nanti kalau belum paham nanti kita ulang lagi tentang prosedur tek. Untuk sekarang saya memberi motivasi. Jadi kalian today study, tomorrow we are leader. Jadi kita sekarang belajar, besok kita akan menjadi pemimpin. Jadi jangan ragu untuk belajar bahasa Inggris. Belajar kita dari desa, dari kampung. Saya yakin pelajaran bahasa Inggris nanti sangat bermanfaat. Mau jadi apapun, aku akan bermanfaat. Contohnya si laki-laki yang mau jadi atau yang mau kuliah di Jepang, mau kuliah di Korea, mau kuliah di Inggris, tetap menggunakan bahasa Inggris. Terus yang mau jadi tentara, contohnya semua itu tentara. Lagi mau jadi tentara itu juga memerlukan bahasa Inggris. Jika Ade sengaja dia penjaga gawang, keyboard, dia football player, pemain sepak bola, dia juga memerlukan pelajaran bahasa Inggris. Otomatis dia menjadi timnas, kemudian main di luar negeri. Kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Belanda atau Korea, jadi bahasa Inggris itu sangat penting. Main Yosi belum ada? Masih BLB Pak? Sama main Yosi juga. Jadi itu untuk motivasi hari ini atau kata-kata hari ini berarti today study, tomorrow we are leader. Jadi sekarang kita belajar, besok kita akan menjadi pemimpin negara ini. Oke, sebelum jadi ini tadi adalah materi yang kemarin adalah prosedur tek. Yang pertama adalah what is prosedur tek. Tadi sudah dijawab oleh Pani. Ada yang bisa mengulangi lagi apa itu prosedur tek? Mungkin sampingnya Pani itu kelihatan yang mau angkat tangan. Apa? Atau ini yang mau jawab kelihatan senyum mau jawab. Apa tadi prosedur tek? Apa prosedur tek? Apa prosedur tek? Text that explain or inform on how to make something. Oke, tepuk tangan untuk Dewi. Dewi sudah menjawab dengan baik. Ini adalah what is prosedur tek. Kemudian yang kedua, what are the generic structure of prosedur tek. Sekarang generic structure-nya apa? Masih ingat? Masa baru 1 minggu sudah lupa. Apa? Ratna mungkin bisa menjawab. Goal. Ayo. Ya, goal, material, sama. Oke. Sekarang kita bermain game. Jadi nanti saya harap semuanya nanti berdiri. Saya akan mengajak kalian bermain game. Cuma gamenya ini game yang bermanfaat, bukan game seperti yang kamu lakukan di Mobile Legends atau sebagainya. Karena ini coba dari main Mobile Legends ya itu karena berbahaya untuk otak kita. Jadi sebisa mungkin you cannot play game in HP karena sinar radiasinya itu bisa mengganggu otak kita. Kemudian permainan kita dinamakan Simon Say. Jadi nanti peraturannya nanti semuanya berdiri. Nanti saya beri kalimat perintah atau imperatif sentence. Jadi imperatif sentence-nya ini berkaitan dengan prosedur tek. Ya. Jadi nanti kalau saya mengatakan Simon say sit down, berarti secara otomatis kamu harus duduk. Tapi kalau di depannya tidak saya kasih Simon say, berarti kamu tidak usah mengerjakan. Kira-kira apa ya? Nah, itu untuk mengasah konsentrasi kita setelah kita berguyur-guyur ya. Please, senang. Oke, thank you very much. Before we learn study English, sebelum kita belajar bahasa Inggris, terlebih dahulu akan saya
absen? Siapa yang tidak masuk? Who is absent? Who is absent today? Gak ada, semuanya masuk? Oke, 10-8 memang luar biasa, semuanya masuk ya. Sebagai perwakilan mungkin saya panggil aja perwakilan. Ade ada? Ada. Saya mau? Ada. Apa nih? Rizky? Ada. Apa? Pani ada? Pani Derek ada? Oke, itu sebagai contoh atau sampel saja. Kemudian sekarang akan saya sampaikan, mungkin kalian masih ingat pelajaran di minggu yang lalu. Ayo remember? Yes. Learning yesterday. Kita kemarin mempelajari atau belajar tentang prosedur tes. Kira-kira prosedur tes itu apa? Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya. Oh ya, Pani. So procedure text is text that explain about how to make something or how to do something. Oke, good job. Give applause. Kemudian prosedur teks itu tidak lepas dari tujuan, langkah-langkah dan sebagainya. Kemudian untuk atau general strukturnya apa? Mungkin ada yang bisa menjawab? Gak ada yang bisa menjawab? Atau Pani lagi mungkin borong diri nilai ini? Atau sampingnya? General strukturnya apa? The first is goal. Terus goal, material. And then the last is time. Oh ya, oke. Give applause for Pani again. Kayaknya mungkin kurang belajar. Ini tadi malam lampunya mati, jadi belum belajar ya. Oke. Nanti kalau belum paham nanti kita ulang lagi tentang prosedur teks. Untuk sekarang saya memberi motivasi. Jadi kalian today study, tomorrow we are leader. Jadi kita sekarang belajar, besok kita akan menjadi pemimpin. Jadi jangan ragu untuk belajar bahasa Inggris. Belajar kita dari desa, dari kampung. Saya yakin pelajaran bahasa Inggris nanti sangat bermanfaat. Mau jadi apapun, aku akan bermanfaat. Contohnya si laki-laki yang mau jadi atau yang mau kuliah di Jepang, mau kuliah di Korea, mau kuliah di Inggris, tetap menggunakan bahasa Inggris. Terus yang mau jadi tentara, contohnya semua itu tentara. Lagi mau jadi tentara itu juga memerlukan bahasa Inggris. Juga AD sengaja dia penjaga gawang, skateboard, dia football player, pemain sepak bola, dia juga memerlukan pelajaran bahasa Inggris. Apalagi dia menjadi timnas, kemudian main di luar negeri. Kalau nggak bahasa Inggris, kalau nggak bisa bergerak atau ya, jadi bahasa Inggris itu sangat penting. Main Yosi belum ada? Masih BAB Pak, sama main Yosi juga. Jadi itu untuk motivasi hari ini atau kata-kata hari ini berarti today study, tomorrow we are leader. Jadi sekarang kita belajar, besok kita akan menjadi pemimpin negara ini. Oke, sebelum jadi ini tadi adalah materi yang kemarin adalah prosedur teks. Yang pertama adalah what is prosedur teks. Tadi sudah dijawab oleh Pani. Ada yang bisa mengulangi lagi apa itu prosedur teks? Mungkin sampingnya Pani itu kelihatan yang mengangkat tangan. Apa? Atau ini yang mau jawab kelihatan senyum mau jawab? Apa tadi prosedur teks? Apa prosedur teks? Apa prosedur teks? Text that explain or inform on how to make something. Oke, tepuk tangan untuk Dewi. Dewi sudah menjawab dengan baik. Ini adalah what is prosedur teks. Kemudian yang kedua, what are the generic structure of prosedur teks. Sekarang generic structure-nya apa? Masih ingat? Masa baru 1 minggu sudah lupa. Apa? Ratna mungkin bisa menjawab. Goal. Ayo. Ya, goal, material, sama. Oke. Sekarang kita bermain game. Jadi nanti saya harap semuanya nanti berdiri. Saya akan mengajak kalian bermain game
cuma gamenya ini game yang bermanfaat, bukan game seperti yang kamu lakukan di Mobile Legends atau sebagainya. Karena ini coba dari main Mobile Legends yaitu karena berbahaya untuk otak kita. Jadi sebisa mungkin you cannot play game in HP karena sinar radiasinya itu bisa mengganggu otak, kita. Kemudian permainan kita dinamakan Simon Say. Jadi nanti peraturannya nanti semuanya berdiri. Nanti saya beri kalimat perintah atau imperatif sentence. Jadi imperatif sentence-nya ini berkaitan dengan prosedur teks. Ya. Jadi nanti kalau saya mengatakan Simon say sit down, berarti secara otomatis kamu harus duduk. Tapi kalau di depannya tidak saya kasih Simon say, berarti kamu tidak usah mengerjakan. Kira-kira apa ya? Nah, itu untuk mengasah konsentrasi kita. Jadi nanti peraturannya nanti semuanya berdiri. Nanti saya beri kalimat perintah atau imperatif sentence. Jadi imperatif sentence-nya ini berkaitan dengan prosedur teks. Ya. Jadi nanti kalau saya mengatakan Simon say sit down, berarti secara otomatis kamu harus duduk. Tapi kalau di depannya tidak saya kasih Simon say, berarti kamu tidak usah mengerjakan. Kira-kira apa ya? Nah, itu untuk mengasah konsentrasi kita setelah kita berguyur-guyur ya. Please, sedang. Ya, nanti yang tereliminasi atau kalah atau salah duduk. Jadi nanti tinggal beberapa yang benar aja. Kalau salah semua duduk semua. Yang pertama, coba disimak. Peel the apple. Peel the apple. Simon say peel the apple. What the meaning peel of the apple? Mengupas apel. Jadi kamu memperagakan mengupas apel. Yang tidak melakukan secara sporting duduk. Gak ada, semuanya udah benar. Oke, yang kedua, add sugar. Add sugar. Loh, kita melakukan. Nah, berarti kamu salah duduk. Nah, berarti kamu kalah. Simon say add sugar. Apa buat ini kalau add sugar? Nah, tambahkan gula. Kalau ada yang tidak menambahkan, duduk. Nah, ya. Berarti sudah 2 orang yang tereliminasi, masih banyak. Yang berikutnya, Simon say sit down. Nah, ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, stand up. Simon say stand up. Kemudian Simon say stir the water. Ayo si John Chris kalah. Kalah atau menang dong? Nah, kalah. Oh, masih banyak yang belum. Oke, kita lanjutkan. Simon say sit down. Oke, karena gak ada yang pintar-pintar di 10-8 ini, kita plus untuk 10-8. Luar biasa, konsentrasinya juga luar biasa, bisa mengikuti permainan dengan baik, konsentrasinya masih terjaga. Oke kelas, the next, setelah kita bermain game, sekarang akan saya sampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kali ini nanti kalian adalah menulis dan mempresentasikan. Kalian nanti menulis tentang prosedur teks, kemudian mempresentasikan atau mendemonstrasikan di depan. Apa peserta didik mampu menulis prosedur teks secara sederhana berdasarkan imajinasinya dengan menggunakan kalimat sendiri serta dengan struktur teks dan kebersamaan yang benar. Yang kedua, peserta didik mempresentasikan hasil teks prosedur yang telah dibuat sendiri. Jadi nanti setelah kalian membuat prosedur teks, nanti kalian mempresentasikan
di depan. Kira-kira mau presentasikan sendiri-sendiri atau kelompok ini? Sendiri berani? Oke, kemudian setelah tujuan pembelajaran, kemudian capaian. Capaiannya apa toh? Ujung ini capaian? Kata-kata yang apa yang kita capai dari pembelajaran ini, kita oleh apa dari pembelajaran ini. Capaian pembelajarannya masih menulis sama menunjukkan peserta didik menulis sebagai jenis teks fiksi dan non fiksi melalui aktivitas yang dipandu menunjukkan kesadaran peserta didik dan seterusnya sampai bawah. Bisa dibaca. Next, in this video, I will present a video that contains an example of a text procedure. And the titles of the text is How to Charge Handphone Battery. So, please watch this video until it's finished. Thank you guys. How to charge handphone battery. Prepare your handphone and prepare your battery charger. The first step is make sure that your charger is fixed with your phone. Second, check the battery on your phone. If it's less battery remaining or less than 20%, it needs to be charged. Third, plug your charger into an outlet. And slip the smaller part into your phone. Fourth, wait until the battery icon appears on the screen. Fifth, charge the battery approximately 2 hours or until the battery icon indicates that the battery is fully charged. Next, when it's full, remove the charger by pulling out from your handphone. It finished. So Okay, video text procedure from me. Thanks for watching. Sudah, sebelum dilanjutkan contoh videonya, I will give you question. Dari video ini, kira-kira video ini memberitahukan kita bagaimana cara membuat apa atau cara menggunakan apa? Cara mengecas HP. Jadi kira sudah semuanya sudah bisa menggunakan cas HP ya? Sudah. Yakin semuanya bisa. Kemudian saya lanjutkan contoh yang kedua. Hello everyone! Please introduce ourselves. My name is Esther. I'm from 9th grade school. Today, I will tell how to make ice cream. And let's get started with the ingredients. Again, ice, sugar, spot and glass. Firstly, put some hot water into a glass. Secondly, rewind the tea bag into the glass. Until the water will brown. Next, put some cooking spoon of sugar into the glass. After that, mix well. And then put ice into a glass of the tea. Finally, the iced tea ready to be served.
seger ya. Press and see. Thank you for watching. Bye-bye. Oke, dari contoh yang kedua ini adalah contoh membuat apa? Membuat es teh. Siang-siang di semuanya pengen es teh. Ya, sama saya juga pengen es teh. Nanti kita habis ini ngetes bering-bering. Oke, kita lanjutkan materinya, yaitu adalah tentang prosedur teh. Jadi masih tentang prosedur teh, karena materi kemarin banyak yang belum paham. Apalagi nanti kalau dibuat tugas malah bingung karena belum bikin. Jadi prosedur teh itu adalah prosedur teh dan sama yang dibuat how-to. Jadi adalah bagaimana cara membuat how-to cook, bagaimana cara memasak, how-to beautiful clothes, bagaimana kita membuat baju kita bagus, baju kita rapi. Kemudian how-to edit video, bagaimana mengedit video, terus kemudian yang lainnya. Kemudian, can you tell me the order of how-to and how to make student? Apakah kamu bisa menggambarkan atau menceritakan kira-kira how to make apa lagi atau how to use apa lagi? Mungkin salah satu saya tunjuk. Kamu kira-kira bisa how to make apa? How to make apa? How to make? Kira-kira kamu punya gambaran how to make? How to make pecel lele. Habis minum teh baru makan pecel lele. Kemudian dia ini kira-kira kamu punya gambaran how to make apa? How to make brosur menggunakan aplikasi Canva, atau yang ini how to make. Kemudian contoh how to make apa kira-kira? How to make cake, bagaimana cara membuat roti. Roti setengahnya Pak Hendra Yosi. Kemudian saya lanjutkan. Now look at this. Sekarang lihatlah gambar ini. Ini ada resep how to keep a fried rice. Contohnya adalah bagaimana kita memasak nasi goreng. Kemudian yang manual, how to make a beautiful clothes, bagaimana membuat baju kita bagus. Karena di prosedur teh itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada resep, yang kedua ada manual. Kemudian yang manual tip, how to edit video in KineMaster, atau how to make brosur with aplikasi Canva. Itu termasuk manual. Kalau masak-masak dan sebagainya itu adalah termasuk resep. How to make a label in Canva. Kalau membuat label atau membuat postur ini termasuk manual atau termasuk resep? Termasuk manual. Kalau tadi contohnya how to make ST, cara membuat ST tadi termasuk manual atau resep? Resep. Oke, good job, semuanya pintar-pintar. Oke, kita lanjutkan. Ini prosedur teh adalah resep is a way to explain the reader how to make a food and beverage. Jadi yang diarani prosedur teh itu adalah mengajarkan atau memberitahu kita atau memberitahu kepada pembaca bagaimana cara membuat sesuatu, baik itu makanan atau yang tadi manual tadi. Itu adalah pengertian dari prosedur teh. Kira-kira ada gambaran apa itu prosedur teh? Atau isi lali tentang prosedur teh? Masih lupa? Udah ingat ya? Prosedur teh. Kemudian berikutnya prosedur teh resep. Kalau yang resep is way to explain the reader how to make food and beverage. Jadi bagaimana caranya kita membuat atau mempraktekkan kepada pembaca, atau dudono sarane kepada pembaca caranya membuat resep. Contohnya kita membuat nasi goreng, kita gambarkan. Kalau how to make fried rice tadi, kira-kira bahan yang kita gunakan apa? Nasi, terus bumbu, sotir bahasa Indonesia apa?
kemudian materialnya itu adalah, kemudian langkah-langkahnya, step to make fried rice. Langkah-langkahnya membuat nasi goreng. Yang pertama berarti siapkan nasi. Kita siapkan nasinya, kemudian bumbunya, kemudian nyalakan kompornya, kemudian digoreng sampai anget, sampai panas, kemudian baru kita siapkan dan ready to eat, siap untuk dinikmati, siap untuk dimakan. Oke, lanjutnya ini yang resep tadi, kemudian ini yang manual tadi. So something tadi sudah. Kemudian the purpose dari prosedur tag. What the meaning of purpose? Apa? Tujuan. Jadi tujuan ini prosedur tag ini kanggo apa toh? Nah, the purpose is to show how something is made atau used don't sequence of step. Jadi bagaimana menunjukkan kepada kita cara-cara atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Itu tujuannya. Kemudian generic structure-nya tadi yang sudah saya tanyakan, tapi yang jawab atau yang bisa menjawab cuma satu. Generic structure-nya yang pertama ada atau goal, yang kedua ada ingredient atau material, yang ketiga ada style atau method. Nah, ini ketiga ini termasuk generic structure. Jadi besok kalau ada pertanyaan jenis structure jawabannya ini ada tiga, ada three. Kemudian bahasa atau kebahasaan yang digunakan. Yang pertama untuk prosedur tag ini adalah menggunakan simple present tense. Simple present tense apa simple present tense? What the meaning of simple present tense? Belum nyampe ke pelajari. Jadi yang kita gunakan untuk menyatakan perbuatan sehari-hari using as a present. Contohnya I take picture. Jadi saya mengambil foto atau saya mengambil gambar setiap hari. Kemudian yang kedua bahasa yang digunakan adalah imperatif sentence atau kalimat perintah. Tadi ini contohnya add the filter on the picture. Ini masukkan filter di gambar, masukkan bulat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga correctify atau kata penghubung, bisa menggunakan first, second, after that, then, finally, last dan lain sebagainya. Contohnya then you can adjust your color, apakah kamu mencampur warna. Kemudian yang ketiga adalah adverb of manner atau kata keterangan waktu. Oke, lanjut. Kemudian ini ada contoh, tadi mungkin di video juga sudah ada. Ini contoh how to make single milk tea. Bagaimana kita bisa membuat teh susu. Ini adalah ini bahan-bahannya, ini langkah-langkahnya. Kemudian selanjutnya how to edit foto using Photoshop. Ini contoh yang kedua adalah bagaimana kita mengedit foto menggunakan Photoshop. Tapi nanti kita akan menggunakan ini. Jadi ini materialnya komputer atau laptop. Kemudian Photoshop aplikasi, ini adalah langkahnya. Oke, lanjut ya. Kemudian now I ask you. Sekarang saya akan bertanya kepada kalian. Nanti dijawab. Yang pertama, do you like taking photograph? Apakah kamu senang mengambil foto atau kamu senang memfoto-foto? Yes. Yes. Yes atau? Yes, I am. Yes, I do karena rupanya ini do. Kemudian, does your photo always fotogenik? Apakah foto kamu yang gunakan adalah fotogenik setiap hari? Atau foto biasa? Foto biasa. Kemudian, so what will you do to make it good? Sekarang
apa yang kamu gunakan atau apa yang kamu lakukan agar untuk kamu terlihat bagus. Apa? Diedit, lagi diedit ya. Makanya tahu itu lagi glowing karena edit. Kemudian material unik. Kalau kamu mau ngedit foto, material yang kamu gunakan apa? Handphone, Photoshop, Canva, apa lagi? Photoshop. Nah, dan banyak lagi banyak. Kemudian buat bawah kemudian saya lanjutkan expand your knowledge about manual processing tech. Jadi sekarang kamu bisa mempraktekkan bagaimana cara membuat processing tech yang manual. Dan nanti saya bagi kelompok untuk mengerjakan membuat pekerjaan hari ini. Jadi hari ini dibuat, terus nanti dipresentasikan. Ini kelompok 1 ya, kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Nah, dari RKPD yang kamu terima, silakan dikerjakan. Kamu membuat automate brosur with Canva. Jadi kamu membuat brosur dengan aplikasi Canva. Silakan keren sambil saya lihat seperti ini. Ya. Ayo. Jam dulu. Sudah dikerjakan, sudah sampai mana? Yang kelompok ini sudah selesai? Sudah. Ini lagi kalau baru ya, belas nih. Nah. Sudah. Oh, yang ini sudah. Dari kelompok 1 sudah. Automate prosedur tag, automate brosur with Canva. Ada lagi yang sudah? Kalau yang lainnya sudah? Sudah? Oke, ini kelompok 3, luar biasa. Ini kelompok terakhir, tinggal 2 kelompok, 3 kelompok. Yang ini sudah tadi ya. Sekarang dari yang KPD yang sudah saya terima, saya yakin kalian tadi sambil diskusi, silakan lanjutkan diskusinya untuk membuat
brosur menggunakan Canva. Saya kasih waktu berapa menit, nanti presentasi maju di depan. Perwakilannya saja. Ya, silakan didiskusikan waktu digunakan untuk membuat prosedur teks. Perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, 4 yang mewakili, silakan. Ini sudah ada yang dikirim. Berarti mestinya siapa dulu? Ini ya. Jadi kelompok 4 yang maju. Di depan silakan, yang lainnya bisa diperhatikan dan disimak. Kalau mungkin nanti ada kunci yang perlu dipertanyakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's allow you to actually visualize every aspect of your pursuit. You can change the color, fonts, and images or set and movement. Extract. To extract your pursuit, simply click on the text tab on the left hand. Six menu and cross up element that is your designation. Click on it and start typing your comment. You can adjust the fonts, tiny arrangement, and colors using the option at the top menu. Finish? Oke, give applause untuk grup 2 atau kelompok 1. Jadi, dari audiens maybe any question untuk kelompok 2 atau grup 2 tentang bagaimana how to use atau how to make brosur with aplikasi Canva. Silakan kalau ada yang ditanyakan nanti biasa jawab, kalau nggak bisa nanti kita belum berbicara. Tadi katanya? Jadi ini hasilnya sudah jadi ya? Oke, silakan duduk, sudah please. Sekarang berikutnya kelompok atau grup order yang siap maju atau kelompok lainnya yang siap maju. Berarti masih ada 3 kelompok lagi. Tadi 1 kerja, jadi tinggal 2, 3 sama 4. Silakan untuk kelompoknya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya saya tulis, kan?
front of you all, we will show you how to painting a browser using Canva. So, you have to know what the ingredients. The first is input, the second is internet or networking. For the step, the first is open the Canva application on your desktop or application to begin designing the browser. Second, log in or sign up using your Google or Facebook account. Then, search for browser to start designing. After that, choose a template that fits your needs or that you want. The next step is to modify the layout to fit your requirements. And if necessary, upload your own photos and arrange the text boxes and elements accordingly. Then easily change the font and colors with just a few clicks. Last but not least, once the browser is complete, you can print in high quality or distribute it widely through social media in various formats. Menunggu kelompok yang lain biar semangat. Om Shalala Muhammad. Kita sholawatan dulu. Ya, yang bisa sholawatan atau yang mau memimpin sholawatan biar adil suasananya. Adil lah. Adil. Adil itu bisanya cuma menjaga kiper, menjaga gawang. Tidak, Om Shalala Muhammad. Yang kelompok berikutnya sudah siap untuk maju? Atau yang kelompok laki-laki ini sekretari sekolah nanti yang belas ini ya? Yang laki-laki silakan. Untuk kalangan tahu itu. Ayo, oke. Bisa kan kemana siapa? Oh ya. Saya biarkan terus Salam Muhammad. Canva is a very decent and very easy and manual it use Canva can use to grab videos, PowerPoint and graphics. So on this session I feel that you have this like using Canva. Ingredients pakai dan open the Canva up in our graphics. Select the design and cross the browser category. Select layout, cross group, regular layout, and cross version. And size, click on text, and write title and title and copy text. Information font, size and color. Dan upload your Any question untuk kelompok ini? Any question untuk kelompok ini? Kita sudah tentang waktu dari paham atau? Ready ya? Udah, berarti berikutnya berarti tinggal dua kelompok lagi. Ayo, silakan. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As you already see, in the Canva, I found if you don't have I found yet you can easily make web mounting.
when you sing, click and send before the flow in the bird occur at the on the of the that is your net and breathe on it to stand and breathe. That is good. To make this lesson from this and into this drag and drop interface. There always you always in text to you. To call, simply click on the text. Tap on the motif that set no and pause. And text element that fits your text. Click on it and start typing your thoughts. You can choose the font, style, arrangement, and color using the box. Bukan kolor ya, tapi kalor, bukan kolor. Kalau kolor itu apa? Kolor. Tyson and the box. Oke, dihapus untuk kelompok ini. Masih latihan. Oke, si John Chris. Tinggal satu kelompok lagi. Edi Santoso dan kawan-kawan. Please, Edi Santoso and friends to present our project-nya. Silakan Edi Santoso. Membantu 2 anak. Kalau nggak berani, bantuin 3 anak. Ayo, silakan. Please.
Ini sudah. Oke, diapros untuk mengaji ada satu malu-malu kecil. Oke, finish. Group will present apa saja. Kemudian nanti kita lihat progresnya siapa yang paling bagus. Nanti di terakhir kita kasih hadiah yang menuju, yang menunggu. Jadi sudah ditunjukkan tadi sudah sesuai, jadi kita membuat brosur tentang penerimaan siswa baru di sekolah kita tercinta yaitu SMA Negeri 1 di Waras Bojonegoro. Untuk menutup pembelajaran kali ini kita simpulkan pelajaran kali ini. Materi kali ini adalah kita mempelajari tentang prosedur teks, terutama adalah how to make brochure with aplikasi Canva. Jadi sudah dijelaskan cara-caranya, step-stepnya, metode-metodenya, materialnya untuk membuat brosur PBJP melalui aplikasi Canva. Kemudian dari pelajaran ini, dari pembelajaran kali ini, semoga bisa menjadi pelajaran yang bermakna, menjadi pelajaran menjadi pengalaman yang sangat menguntungkan untuk kita ke depannya, untuk kita menuju ke langkah berikutnya. Kemudian di sini saya akan mencoba memberikan penilaian secara lisan. Jadi dari kelompok ini tadi yang bagus, kelompok ini juga sudah bagus, ternyata belum disimpan, akhirnya bilang karena komputernya mati. Terus kelompoknya Edi belum selesai, tinggal separuh, bisa diselesaikan ya Mas Edi ya. Nah, kelompoknya Ajis juga belum selesai, jadi kalau bisa diselesaikan, jangan lupa hasilnya diunggah di media sosial. Jangan lupa tandai sekolah kita atau tandai saya. Di situ ada quest dia namanya ya. Oke. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, jadi untuk pertemuan berikutnya, jadi ini nggak selesai ya. Pertemuan berikutnya nanti ada kita bahas materi berikutnya sambil mengulang lagi tentang materi kali ini. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, karena tadi ketua kelasnya sakit, nanti penutup akan saya pimpin. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan doa bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillah. Terima kasih for your attention. Terima kasih atas kehadirannya, atas pengorbanan waktunya. Semoga itu bisa menjadi amal jariah bagi kita semua, bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dari saya, tetap semangat, jangan kendor semangat. Jadi semangat pagi, semangat morning ya.